Nomor 6. Diketahui F 3x-1 sama dengan ini, kemudian G 3x plus 1 sama dengan ini. Ditanya ini ya, F inverse komposisi G inverse 3. Anggap ini sama dengan B ya, jadi kita akan mencari ini. Oke, perhatikan ini dulu. G komposisi F dari B sama dengan 3, itu kalau digambar seperti ini. Jadi F-nya dulu di depan, kemudian setelah itu baru G-nya. Ini ya. B sama dengan 3. Nah, anggap di sini ada A. Jadi ini kalau ini FB sama dengan A, ini GA sama dengan 3. Lalu kalau ke sana G, maka kebalikannya ini G inverse sama dengan. Nah, ini ya. Ini ke sini F inverse. Jadi kalau ini GA sama dengan 3, maka G inverse 3 sama dengan A. Pun ini FB sama dengan A, maka F inverse A sama dengan B. Nah, gitu. Nah, ini juga begitu. G komposisi FB sama dengan 3, maka kebalikannya ya ini. Nah, ini kalau ini kita inverse, maka ini ditukar. Nah, ini ditaruh di sini, B-nya taruh di sini. Lalu perhatikan ini ya. Ini saya anggap A ya. A, G, A sama dengan 3 dari sini. 3-nya ini tadi. Jadi ini GA sama dengan 3. Ini GA sama dengan 3. Sementara ini kan, berarti ini kan saya anggap A, GA sama dengan 3. Berarti ini 3, ini A. Oke, ini. Nah, berarti ini sama dengan 3. Sini, ini sama dengan A. Oke. 3 ini kita kali silang aja ke sana menjadi 9x, ini min 15, kemudian ini pindah ruas ke sini, 2x kurang 9 ini jadi min 7x, ini min 15, ini pindah ke sini jadi plus 1, min 15 plus 1 adalah min 14, lalu dibagi min 7 sama dengan 2. Oke, x nya sama dengan 2, x nya 2, lalu kita sulitkan ke sini ya. Nah, dari sini tadi, ini tadi sama dengan 3, ketemu x nya 2, lalu ke sini 3x, x nya kan 2, 3 kali 2 ditambah 1, 6 tambah 1 jadi 7. Nah, berarti ini 7, padahal ini tadi kan kita anggap A kan, ini tadi. Nah, berarti A nya sama dengan 7. Nah, A nya ini 7, berarti tadi G7 sama dengan 3. Lalu kalau kita lihat sini berarti FB sama dengan 7. Kita akan mencari ini B-nya. FB sama dengan 7. Nah, ini. Oke. Padahal ini kan, nah ini F 3x-1 sama dengan ini. Oke, ini kita terus ulang. Kemudian FB sama dengan 7. Berarti ini kan kita anggap 7, ini kita anggap B. Oke. Ini sama dengan 7. Nah, pindah ruas saja ya. 7 kurang 15 adalah min 8. Kemudian x-nya tinggal min 8 dibagi 6, yaitu min 8 per 6. Atau disederhanakan atas bagi 2, bawah bagi 2, jadi min 4/3. Nah, x-nya sudah ketemu ini. Lalu kita sulitkan aja ke sini ya. Ini 3 kali x, x-nya min 4/3. Kemudian dikurang 1, coret ya, 3 dengan 3 menjadi min 4 dikurang 1 yaitu min 5. Berarti ini adalah min 5, padahal ini tadi kita anggap B kan, berarti B sama dengan min 5. Oke, temu jawabnya adalah D. Nomor 7, jika jumlah kuadrat akar-akar real persamaan ini sama dengan jumlah kebalikan akar-akar persamaan ini. Oke, jumlah kuadrat. Nah, ini kuadrat, setelah itu dijumlah. Misalkan ini akarnya alfa dan beta ya, persamaan ini misalkan alfa dan beta, lalu jumlah kuadrat, kuadratkan dulu, setelah itu baru dijumlah. Ini alfa kuadrat tambah beta kuadrat. Nah, ini kan sama dengan ini ya. Ini kan sama dengan ini, alfa plus beta kuadrat dikurangi 2 alfa beta. Kemudian jumlah kebalikan akar-akar. Nah,
misalkan ini akarnya adalah X1 dan X2, lalu kebalikannya berarti 1/X1 dan 1/X2, setelah itu dijumlah. Nah, ini nanti sama dengan ini. Nah, ini kita jabarkan kan jadi ini ya. Nah, ini bentuk ini akan sama dengan ini. Samakan penyebutnya. Ini kali ini, kemudian ini dibagi ini kali 1 hasilnya ini dibagi ini kali 1 hasilnya ini. Ya, ini. Oke. Nah, X1 plus X2 itu kan kita peroleh dari sini min B per A ya. Nah, ini min B, min dari min 8 per A nya 1. Kemudian ini kali ini adalah C per A, ini C-nya, ini A-nya 1. Ini. Kemudian atau sama dengan ini ya, min kan jadi plus ya, 8 per ini. Oke. Kemudian yang ini alfa plus beta, kita cari dari sini min B per A, min B, B-nya 2, A-nya 1, ini terus kuadrat. Jadi ini kuadratnya jadi ini 4. Kemudian alfa kali beta adalah C per A, C-nya ini min A per 1 ya. Oke, ini kemudian dikalikan ini. Oke, berarti ini sama dengan ini. Oke, kita sama dengankan saja. Nah, kemudian kita kali silang ke sana. 4 kali A, 4A, 4 kali min 1 ini, kemudian 2A kali A ini, 2A kali min 1 ini, dengan 8. Oke, 8-nya pindah ruas ke sini. Min 4 dikurang 8 jadi min 12, ini 2A kuadrat. 4A dikurang 2A adalah plus 2A, sama dengan 0. Kemudian ini semuanya dibagi 2, bagi 2 ini, bagi 2 ini, bagi 2 ini, bagi 2 ini. Kemudian difaktorkan, faktor dari min 6 yang jumlahnya 1 ya, tentu 3 kali min 2 kan min 6, 3 tambah min 2 adalah 1. Oke, dari sini ketemu A sama dengan min 3, ini A sama dengan 2. Oke, ini rumus utamanya. Jangan lupa kalau bentuk kuadrat seperti ini, alfa beta, berarti alfa plus beta adalah min B per A, kemudian alfa kali beta adalah C per A. Jadi nomor 7 ini jawabnya bisa ini ya, bisa min 3, bisa 2, dua-duanya memenuhi. Nomor 8, kurva fungsi ini mempunyai nilai minimum 21 dan memotong sumbu Y di titik yang berordinat 25. Kitanya adalah A plus B. Nilai minimum suatu fungsi itu syaratnya untuk mencari titik di mana dia minimum itu adalah turunan pertamanya sama dengan 0. Oke, ini turunan pertama dari ini caranya adalah 2. Ini 2 taruh di sini. Kemudian ini kita tulis tetap. Nah, ini pangkatnya ini dikurang 1 ya. Nah, kalau seandainya 3 ya berarti nanti 3 kali sini pangkatnya ini dikurang 1. Terus turunan konstanta adalah 0, yaitu sama dengan 0. Sama dengan 0 karena syarat ini tadi ya, 0 yang ini syarat. Oke. Lalu kita bagi 2 ini, 3 bagi 2 jadi ini, 0 bagi 2 jadi ini. Pindah ruas saja ke sini, jadi X sama dengan 2A. X sama dengan 2A ini kita sulihkan ke Y-nya. Karena nilai minimumnya sama dengan 21, berarti X sama dengan ini disulihkan ke sini, nanti sama dengan 21. Gitu. Nilai minimum ini diperoleh dari sini tadi, sama dengan 21 karena dia minimumnya bernilai 21. Nah, lalu X-nya 2A. Nah, ini ganti aja ini 2A. Oke. 2A kurang 2A tentunya 0 ya. 0 kuadrat 0. 3B 21. 3B sama dengan 21, maka B-nya sama dengan 21 per 3 yaitu 7. Lalu ini tadi memotong sumbu Y. Sumbu Y itu adalah X. X sama dengan 0 ya. Sumbu Y itu adalah X sama dengan 0. Memotong sumbu Y di titik yang berordinat 25. Nih, ordinat itu adalah Y-nya 25. X-nya ini karena sumbu Y-nya tadi ya. X sama dengan 0 ini adalah sumbu Y tadi. Tapi ini Y0 sama dengan 25.
Jadi 0 sama dengan 25 ya. Maka X-nya 0 ya, 0 kurang 2A plus 3B sama dengan 25. Ini dikuadratkan jadi ini, kemudian sama dengan 25. Kita tahu tadi B-nya kan 7 ya, dari sini B-nya 7 berarti 3 kali 7 saja 21, pindah ruas dikurang 21, 25 kurang 21 adalah 4. Kemudian jadi 4A kuadrat sama dengan 4 dibagi 4 dibagi 4. Jadi A kuadrat sama dengan 1, tentu A-nya adalah bisa plus 1, bisa min 1. Tentu yang ditanya adalah A ditambah B. A-nya misalkan min 1 tambah 7 adalah 6, satunya lagi. Kalau A-nya 1, 1 tambah 7 sama dengan 8. Berarti 6 atau 8. Jawabnya adalah B. Nomor 9, nilai minimum dari ini syaratnya ya. Ini kalau digambar nanti seperti ini caranya. Kalau Y-nya 0 berarti kan nanti 20 dibagi 4 5 ya, maka X-nya 5, Y-nya 0. Kemudian kalau X-nya 0 berarti Y-nya 20, maka X-nya 0, Y-nya 20. 5,0 di sini, 0,20 di sini, buat garis net gitu. Lalu tanda lebih besar ini berarti yang diarsir sebelah atas sana ya. Kenapa? Kalau di sini ada titik 0,0 kita uji ke sini kan salah. 0, X-nya 0, Y-nya 0, 0 tambah 0 lebih besar dari 20 kan salah. Maka di sini salah. Yang benar adalah yang ke sana. Dengan cara yang sama, maka ini kalau Y-nya 0, X-nya 20, kemudian ini 0,20. Kalau X-nya 0 tentu Y-nya 20 ya, biar sama dengan 20. Ini adalah 0,20, di sini adalah 20,0, buat garis set gini. Tentu yang diarsir yang sebelah bawah ya, yang kesini karena dia lebih kecil ini titik 0,0 benar terhadap titik ini kan, terhadap syarat ini. X-nya 0, Y-nya 0, dia lebih kecil dari 20 benar, berarti yang diarsir ke arah sana, ke arah bawah. Kemudian yang ini 10,0 dan 0,10 di sini 0,10, 10,0 kita buat garisnya ini lebih besar yang diarsir ke atas. Kemudian ini X sama dengan 0, ini adalah sumbu Y. Nah ini sumbu Y, tentu yang diarsir sebelah kanan. Ini adalah sumbu X, jadi ini dibalik ya, kalau Y itu adalah sumbu X. Nah ini sumbu X lebih besar tentu yang atas. Nah ini atas. Oke, gambar daerah himpunan penyelesaiannya yang ini, yang hijau ini. Caranya diarsir ini, lihat ini ya. Misalkan garis yang ini tadi 5,0 dan 0,20 ini diuji titik 0,0, ini titik O 0,0, 0 ditambah 0 sama dengan 0 lebih besar dari 20, tentu salah. Karena ini salah, maka panahnya ke sana menjauhi titik O ini. Nah ini panahnya ke sana, panahnya ini juga ke sana, sepanjang garis ini panahnya ke atas. Oke, titik ini 20,0 dan 0,20 berarti ini garisnya diuji titik O, titik ini 0 tambah 0, 0 lebih kecil dari 20 adalah benar, berarti panahnya ke bawah. Nah ini ya, panahnya ke bawah, sepanjang garis ini panahnya ke bawah. Demikian juga yang ini diuji titik 0,0, 0 tambah 0 lebih besar dari 10 adalah salah. Nah maka arahnya menjauhi karena dia salah ke sana, ke atas. Nah, sehingga tentu yang diarsir yang sini ya, karena kan ini ke atas sana,
ini juga ke sana, ini ke bawah ya, berarti ini yang ketemu arciran dari panah ini maupun ini. Oke. Kemudian kita anggap di sini titik A, titik B, C maupun D. Nah, ini tadi sumbu X-nya lebih besar, berarti ke atas ya. Oke. Titik A itu kan titik potong antara garis ini dan ini. Nah, ini kan 10,10 tadi ini, dan ini tadi. Nah, ini berarti ini dan ini dieliminasi. Oke, kurangi aja, ini jadi 3x, ini jadi 10, berarti ini 10/3 x nya. Kemudian y sama dengan ini ya, dari sini y sama dengan 10 dikurangi x. Nah, 10 diubah menjadi 30/3, x nya 10/3, menjadi 20/3. Jadi titik A adalah 10/3, 20/3. Lalu titik B ini adalah 10,0, titik C adalah 20,0, titik D 0,20. Lalu disulihkan ke soalnya Z tadi, Z-nya ini kan, nah itu 3x plus 6y. Nah, ini 3x plus 6y, x-nya ini 3 kali ini tentu sama dengan 10, 6 kali ini sama dengan 40, ditambahkan jadi 50. Kemudian ini juga begitu sama, x-nya 10, 3 kali 10, 30 tambah 0, 30. Kalau ini 20 kali 3, 60. Kemudian yang ini 20 kali 6 adalah 120. Tentu ini yang minimum, ini yang maksimum. Yang ditanya adalah yang minimum, berarti yang paling kecil ya. Yang paling kecil adalah 30. Selain dengan cara seperti ini tadi, bisa kita gunakan dengan garis selidik. Caranya ini nanti dibuat garis selidik. Ini boleh dikalikan berapa saja ya, atau ini dibagi berapa saja juga boleh. Kali ini saya bagi 3 jadi 1, 6 bagi 3 jadi 2. Kemudian setelah itu saya kalikan 5 kali 5 kali 5 jadi 10. Boleh juga ini langsung kali 5, 15 kali 5 30, itu juga boleh. Jadi 5 dan 10, 5 nanti di sumbu X, 10 maaf 5 di sumbu Y. Jadi kalau koefisien X nya ini sumbu Y dibalik ya, yang 10 ini asalnya dari Y menjadi di sumbu X. Nah, 5 di sumbu Y, 10 di sumbu X. Nah ini, nah seperti ini ya, dibuat garis ini namanya garis selidiknya. Garis ini boleh digeser ke atas ataupun ke bawah, tapi sejajar ya. Jadi ini. Nah, tadi kan daerah penyelesaiannya kan yang ini kan, yang ini. Nah, maka ini karena paling bawah, berarti ini dia minimumnya di sini ya. Nah, minimumnya di sini. Nah, yaitu di titik 10,0. Nah, sedangkan ini paling atas, ini maksimumnya di sini 0,20 maksimumnya. Kita lihat di sini titik D 0,20 kan maksimum ya, nilainya 120. Di sini 10,0 adalah minimum kan. Nah, di sini. Jadi 10,0 sulihkan ke sini. Di sini posisi minimumnya. Nomor 10, jika A plus B 45 derajat, ditanya ini ya, maka nanti rumus ini harus sudah hafal ya. Oke. Karena A plus B 45, berarti A adalah 45 kurang B, demikian juga B 45 dikurang A. Oke, cos itu adalah cos per sin, kemudian ini juga begitu, cos per sin. Kemudian ini cos juga cos per sin, sedangkan satu ini adalah sin per sin.
maka ini pun sama ya. Oke, yang atas ini jadi ini, yang bawah jadi ini. Oke, sehingga ini kan nanti ini kali ini sin A kali sin B, ini sin A kali sin B kan coret ya, coret ini deh ini. Sehingga jadi ini per ini saja. Yang bawah ini dikalikan sin A kali sin B, sin A kali cos B, cos A kali sin B, cos A kali cos B. Ini. Lalu sin tambah cos ditaruh di sini ya. Sin tambah cos, sin sin dikurung tersendiri di sini. Nah, maka sin plus cos adalah ini kan. Nih, sin plus cos. Nah, berarti kalau tandanya plus, sininya min kan? Nih, kalau sininya plus, sininya min. Karena ini plus, cos plus sin, cos plus sin, maka ininya adalah min. Ya, kalau ini plus, sininya min, kebalikannya. Jadi cos A min B. Lalu yang ini sin cos tambah sin cos ditambah sin tentu jadi ini ya. Nah, kalau ini ditambah, ini juga ditambah jadi sin A plus B. Nah, ini jadi sin A plus B. Lalu sin A plus B menjadi cos 90 min A plus B. Ini juga udah rumus ya. Berapapun nilai A plus B, sin A plus B akan menjadi cos 90 min dari A plus B. Ini udah rumus. Kemudian rumus cos plus cos A plus cos B, rumusnya ini ya, 2 cos. Nah, ini udah rumus. Ini berarti kan cos plus cos, kita anggap ini A, kita anggap ini B, menjadi 2 cos gitu kan. Ditambah sudutnya, ini tambah ini dibagi 2, ini tambah ini, tentu B nya nanti ini min B, ini min B menjadi min 2B ya kan. Kemudian A dikurang A, jadi habis A nya, jadi 90 min 2B. Kemudian dikurang ini, dikurang ini. Oke, dikurang ini tentu jadi plus nanti ya. Jadi A min B ditambah A plus B, tentu A tambah A jadi 2A, min B tambah B jadi B nya habis, kemudian ini min 90. Jadi ini asalnya dari ini tambah ini dibagi 2, yang belakang ini dikurang ini dibagi 2. Kalian yang masih bingung silahkan ditulis di kertas ya, biar tahu ini asalnya dari mana. Oke, lalu ini bagi 2, 45 dibagi 2 jadi min B. Ini juga begitu, bagi 2 jadi ini. 45 kurang B, tentu ini ya, 40 kali 5 adalah A kan. Oke. Terus ini A dikurang 45 kan sama aja begini ya. Min. Nah, begini. Nah, sama dengan begini ya. Oke, karena ada rumus ini. Cos min X itu sama dengan cos X. Nah, minnya ini hilang saja. Nah, sama kan minnya ini hilang. Nah, min ini hilang. Jadi begini saja. Jadi 45 min A ya menjadi B kan. Oke, jadi ini. Sehingga ini kan coret kan, cos A, cos B coret, maka ini hasilnya adalah setengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.